Hai, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 1. Dengan muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 serta muatan IPA KD 3.3 dan 4.3. Tentunya masih bersama Anesya Kusniadi pada hari ini. Nah, sebelum kita belajar pada tema 3 ini, apakah kalian sudah mengkonsumsi makanan sehat? Makanan sehat itu apa ya? Makanan sehat adalah makanan yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan sehat mengandung gizi dan nutrisi yang seimbang, yaitu makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, pada tema kali ini kita akan belajar dengan tema makanan sehat. Apa saja yang akan kita pelajari pada tema makanan sehat? Mari kita belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang iklan dan sistem pencernaan pada hewan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap belajar untuk hari ini? Mari kita mulai. Mari kita mengamati gambar berikut ini. Media kampanye dapat menggunakan iklan baik melalui iklan media cetak ataupun iklan media elektronik, seperti tampak pada gambar. Iklan tersebut digunakan untuk mengkampanyekan tentang makanan sehat yang murah dan meriah. Lalu, apa itu iklan? Iklan merupakan pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Iklan dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif. Ciri-ciri iklan: 1. Menggunakan kalimat informatif. Artinya, bahasa pada iklan harus dapat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 2. Menggunakan kalimat persuasif. Artinya, kalimat yang dapat mengajak dan menarik minat konsumen atau masyarakat untuk membeli produk, menggunakan jasa, atau mengikuti kegiatan. 3. Bersifat komunikatif. Artinya, bahasa yang digunakan menarik dan mudah dipahami. Selain itu, iklan juga menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas dengan menggunakan jenis huruf dan gambar yang menarik perhatian. Lalu, apa tujuan iklan? Iklan dibuat dengan tujuan untuk memberitahu informasi kepada masyarakat, meyakinkan masyarakat tentang kebenaran suatu produk, dan mempengaruhi masyarakat supaya membeli suatu produk. Apa manfaat iklan? Iklan dibuat dengan tujuan sebagai berikut. 1. Produk atau jasa yang diiklankan akan lebih mudah dikenal masyarakat. 2. Meningkatkan penjualan produk atau jasa. 3. Meningkatkan kepercayaan terhadap produk atau jasa yang diiklankan. Iklan dapat ditemukan di berbagai media seperti radio, televisi, koran, atau selebaran di pinggir jalan.
Berikut adalah beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam membuat iklan. Ketika kalian melihat iklan tersebut, apakah kalian tertarik untuk membeli produknya? Ya, ini adalah produk dari KFC dengan nama Super Crunch. Unsur-unsur yang terdapat pada iklan itu terdiri atas 1. Judul iklan. Judul iklan atau nama produk iklan harus terlihat jelas dan dapat menarik perhatian konsumen atau masyarakat. 2. Disertai dengan slogan atau kata kunci, yaitu kata-kata yang menggambarkan isi iklan agar konsumen atau masyarakat mudah mengingat isi produk pada iklan. Pada iklan tersebut memiliki slogan yaitu kriuknya berasa banget. Unsur yang ketiga adalah keunggulan produk. Keunggulan produk, jasa atau kegiatan yang akan ditawarkan. Pada produk tersebut, keunggulannya yaitu dengan menggunakan 100% daging ayam utuh dan memiliki super socks. Unsur yang keempat tentunya unsur yang termasuk bagian utama dalam sebuah iklan, itu gambar produk. Nah, di sini untuk visualnya harus dibuat menarik, entah itu menggunakan foto atau gambar ya. Dan yang kelima adalah harga produk. Dan unsur yang terakhir adalah kontak yang dapat dihubungi. Kontak ini dapat berupa nomor telepon ataupun media sosial yang dapat digunakan oleh konsumen untuk menghubungi si penyedia produk atau jasa yang akan ditawarkan. Setelah kalian mengetahui unsur-unsur iklan, mari kita belajar untuk menentukan isi iklan media cetak. Berikut adalah salah satu contoh iklan yang terdapat pada media cetak. Untuk dapat menentukan isi dari sebuah iklan, kita perlu membaca iklan tersebut dengan cermat. Kira-kira apa ya isi iklan tersebut? Nah, untuk isi iklan itu harus ditulis menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Pada iklan itu, kita bisa mengetahui bahwa iklan tersebut berisi tentang penawaran produk jamu untuk memperbaiki nafsu makan. Nah, untuk iklan ini sasarannya yaitu bagi kalangan anak-anak. Sebelum membuat iklan media cetak, terlebih dahulu kita harus mengetahui unsur-unsur dari sebuah iklan yang sudah kita pelajari. Dan tak kalah penting yaitu bahasa yang digunakan harus efektif agar dapat menarik perhatian konsumen atau masyarakat. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat iklan. 1. Menggunakan bahasa singkat dan jelas, memiliki sasaran konsumen yang jelas. Apakah produk itu digunakan untuk anak-anak, orang dewasa, atau segala usia? Dan juga iklan memiliki kalimat utama yang menarik perhatian konsumen. Setelah kalian memahami, maka perhatikan juga langkah-langkah untuk membuat iklan media cetak yang menarik. Diawali dengan membuat layout sederhana, iklan yang akan kita buat akan berbentuk seperti apa? Apakah dalam bentuk persegi panjang, persegi, atau bentuk yang lainnya? 2. Buatlah gambar yang menarik dan sederhana. Karena gambar yang menarik dan kreatif inilah yang bisa membuat iklan tersebut menarik minat perhatian konsumen. 3. Buatlah isi iklan dengan kalimat singkat, jelas, dan tentunya menarik. Serta buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti atau komunikatif dan juga diingat oleh masyarakat, sehingga menimbulkan rasa penasaran ya bagi pembacanya. Selain makanan merupakan kebutuhan dari manusia, hewan pun juga tak kalah membutuhkan makanan dalam menjaga keberlangsungan hidupnya. Hewan memiliki sistem pencernaan di dalam tubuhnya, namun tidak semua hewan memiliki sistem pencernaan yang sama. Mari kita perhatikan beberapa hewan berikut ini. Cacing tanah. Cacing tanah merupakan organisme yang mampu mengubah butiran tanah menjadi tanah yang subur. Nah, untuk cacing tanah ini sendiri, sistem pencernaannya dimulai dari mulut, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, dan anus, di mana tembolok merupakan tempat untuk menyimpan makanan sementara pada makhluk hidup. 2. Serangga.
Proses pencernaan serangga termasuk proses pencernaan yang sempurna loh. Sistem pencernaan serangga dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan berakhir di anus. 3. Ikan. Sistem pencernaan ikan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Proses pencernaannya dimulai dari mulut. Sebelum dilanjutkan ke kerongkongan, makanan dikunyah terlebih dahulu. Makanan yang telah halus inilah kemudian masuk ke lambung melewati kerongkongan. Setelah dari lambung, makanan dilanjutkan ke usus untuk penyerapan sari-sari makanan. Dan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan kemudian dibuang melalui anus. 4. Amfibi. Amfibi merupakan hewan yang hidup di dua alam, salah satunya adalah katak. Sistem pencernaan amfibi terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Kloaka merupakan tempat buang air kecil dan besar secara bersamaan. Pada proses pencernaan amfibi, makanan yang masuk dari rongga mulut akan dilanjutkan ke lambung melalui kerongkongan. Makanan yang berada di lambung akan dicerna, dilanjutkan menuju usus halus dan ke usus besar, dan sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui kloaka. 5. Reptilia. Sistem pencernaan reptilia mirip seperti sistem pencernaan amfibi. Sistem pencernaannya dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Dan yang keenam adalah burung. Sistem pencernaan burung terdiri atas mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, ampedal, usus, dan kloaka. 7. Mamalia dan hewan pemamah biak. Sistem pencernaannya untuk hewan mamalia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, salah satu contoh hewan mamalia adalah hewan pemamah biak, seperti sapi. Nah, maksudnya adalah sapi ini akan mencerna makanannya itu sebanyak 2 kali. Walaupun termasuk dalam mamalia, hewan pemamah biak memiliki fungsi lambung yang berbeda. Pada hewan ini memiliki 4 lambung yang memiliki peranannya masing-masing, terdiri dari rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Rumen terdapat bakteri pengurai selulosa pada makanan sapi. Makanan kemudian dibawa ke retikulum. Rumen ini adalah perut besar, merupakan tempat penyimpan makanan sementara pada sapi. Selanjutnya, makanan akan masuk ke retikulum atau perut jala, di mana makanan tersebut akan dicerna kembali membentuk gumpalan yang disebut dengan bolus. Bolus didorong kembali ke rongga mulut dan dikunyah kembali. Nah, sekarang kalian tahu kan bahwa sapi ini mengalami pencernaan sebanyak 2 kali. Setelah masuk ke rumen, kemudian makanan itu akan kembali lagi ke rongga mulut dan dikunyah kembali, yaitu terjadi pada retikulum. Selanjutnya, makanan akan masuk ke omasum atau perut kita. Omasum merupakan tempat terjadinya penyerapan air dari makanan. Dan abomasum atau perut masam, di mana makanan tersebut akan dicerna dengan enzim pencernaan. Untuk selanjutnya kemudian akan masuk melalui usus halus, usus besar, dan dikeluarkan melalui anus. Baiklah anak-anak, inilah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kegiatan kita pada hari ini, kalian bisa membuka buku paket kalian. Dan untuk soal yang nomor 1, kalian bisa mengerjakannya pada buku petik kalian jilid 5C pada halaman 6 nomor 2 bagian yang A saja. Kemudian nomor 2 pada halaman 8 nomor 4. Buku petik 5C kalian masih di halaman 15 nomor 1, A dan B, C serta D. Dan untuk nomor 4, halaman 16 nomor 2,
Nah, untuk di halaman 16 nomor 2, silahkan kalian perhatikan gambar yang tertera pada layar berikut ini ya, karena pada buku kalian terdapat beberapa kesalahan pada pemberian A, B, C, dan D-nya. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Tetap sehat dan semangat belajar di rumah. Berjumpa lagi pada pembelajaran kita pada esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.